pendengar kita semua ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi apapun itu kita berharap mudah-mudahan peran aktif masyarakat sekaligus juga pemerintah yang saya yakin terus berjuang untuk mengurangi pandemi di tanah air termasuk dengan adanya vaksin bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semoga cukup sampai di sini saja pandeminya. Setelah Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala kembali normal walaupun style kita mungkin tidak lagi normal dengan masker atau dengan hand sanitizer yang selalu dibawa dan selalu berupaya membersihkan tangan, badan dan seluruh anggota tubuh setiap kita kembali pulang dari beraktivitas. Ustaz, pandemi udah setahun nih Ustaz, hampir setahun berjalan. Untuk tausiah sendiri gimana Ustaz? Ya, selama ini selalu ada jalan memang orang untuk bersilaturahim termasuk para pendakwah kita yang tadinya selama ini datang ke majelis, ke pesantren atau ke lapangan bertemu langsung dengan para jamaah, tapi karena pandemi semua serba terbatas, tapi tidak mengurangi hikmah sekaligus tidak mengurangi keinginan bisa bersilaturahim lewat apa? Lewat Zoom, ya. Maka kita sebutnya majelis Zoomiyah. Nah, di situ ngumpul ratusan orang, mungkin juga puluhan atau ribuan dari berbagai tempat dan daerah dan mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik dan manfaat walaupun salah satu kendalanya adalah kalau tidak kuota ya sinyal itu saja. Saat itu yang ide Ustadz atau siapa tuh? Zoom itu itu dari sejak kapan? Mulai kapan itu Zoom. Siapa? Ya, itu yang dakwah itu. Ya, ceritain. Sebetulnya Zoom ini kan aplikasi yang sudah lama ya, aplikasi mendunia, tapi kemudian jadi populer setelah adanya pandemi. Sehingga orang banyak menggunakan Zoom sebagai media untuk bersilaturahmi. Ya kita syukuri, kita nikmati bahwa setiap media yang ada ternyata bisa menjadi manfaat untuk kita bisa bersinergi dan bersilaturahmi di dalamnya. Termasuk dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dakwah. Respon dari umat sendiri gimana pas ada Zoom ini itu gimana? Ya ternyata hampir ya, kalau saya perhatikan nggak cuma kantor, nggak cuma sekolah, termasuk pengajian, majelis-majelis sekarang mau tidak mau harus ikut menjadi bagian dari anggota Zoom atau live atau apa yang bisa disiarkan secara langsung misalnya kalau memang mau acaranya adalah lewat virtual langsung. Alhamdulillah Allah udah siapkan perangkatnya tuh. Di tengah pandemi ternyata Allah siapkan perangkat, kita tinggal nikmatin aja. Perbedaannya apa sama yang langsung cara ketemu orang sama yang Zoom apa nih? Pasti ada perbedaan dong? Ya, pertama pasti ada kendala dalam hal memberikan informasi langsung. Kita bisa menatap satu dengan yang lain. Di sana kita bisa saling bersambung mungkin hati dan perasaan. Tapi kalau lewat Zoom kita hanya melihat monitor, apalagi kalau layarnya HP doang, pasti itu berpengaruh pada mata. Belum lagi dia resapi loading ngelihat gambarnya aja masih belum selesai, ditambah lagi mungkin sinyal yang buruk, ditambah lagi tiba-tiba putus karena kuotanya habis, belum lagi tiba-tiba hang karena HP-nya panas, karena Zoom bisa 2-3 jam. Ini kendala dan pasti beda. Hanya saja memang lewat Zoom di mana saja kita bisa menyampaikan, tapi kalau pertemuan langsung ya harus ke lokasi di mana kita diundang atau diminta buat hadir. Tapi untuk tingkat antusiasnya sendiri sama nggak dengan datang langsung kan? Ya biasanya Zoom dibatasi juga ya kalau yang saya tahu gitu ya. Kadang-kadang misalnya jajaran direksi dan beberapa karyawan pilihan atau beberapa pengurus dengan beberapa jamaah karena kayaknya sih terbatas juga ya anggota-anggota di dalam Zoom itu. Tapi ya buat saya nggak ada masalah, kita terus saja memanfaatkan media yang sudah Allah karuniakan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan di dalam. Ustadz mungkin ada kan mudik, nah ini mudik dilarang. Masih tutup ya? Gimana tuh Ustadz? Ya, yang pertama tentu kita harus berhusnuzon dulu, berbaik sangka bahwa kita yakin pemerintah membuat kebijakan ini dalam rangka menekan penularan atau menekan penyebaran COVID-19 atau wabah corona. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita berharap semoga dengan diminimalisirnya angka mudik yang begitu padat biasanya, semoga mempercepat proses ya selesainya wabah COVID ini dari Indonesia, karena kelihatannya pemerintah sedang berupaya untuk memberikan vaksin begitu cepat dan meluas ke seluruh tanah air Indonesia. Ya seperti doanya dan harapan kita
beliau pernah menyampaikan, Pak Presiden, Agustus semoga Indonesia merdeka dari COVID. Berarti sendiri di rumah aja nih nanti? Hah? Di rumah aja? Pas lebaran cukup di rumah? Iya, kayaknya sih mau kemana lagi ya? Kampung saya jauh banget lagi di Sumatera Utara. Jadi kemungkinan masih tetap menikmati rumah, jalan-jalan di Jakarta. Karena kayaknya kalau nggak pada mudik, ya orang ngumpul di Jakarta juga gitu. Siasatin untuk anak biar nggak rewel pulang kampung atau gimana? Biasanya ngapain tuh? Ya, biar kan anak juga yang gede paling ya, yang kita ajak jalan-jalan lah, lebih kepada butuh hiburan karena di rumah terus untuk selama ini. Tapi kalau anak-anak yang masih 2,5 tahun, ya alhamdulillah menikmati saja sih walaupun di rumah. Tapi ya insya Allah mungkin habis lebaran ya jalan-jalan, ada Ancol, ada Taman Mini, ada tempat-tempat yang bisa kita singgahi untuk wisata. Masih kasih reward nggak sih buat kecil? Ya, untuk yang kecil hanya sebatas informasi puasa itu seperti apa. Tapi buat yang 7 tahun Sultan, kita sudah latih untuk puasa yang ketiga tahunnya nih. Jadi udah 3 tahun dari mulai sejak usia 4 tahun atau 5 tahun waktu itu nih yang ketiga, dia sudah mulai belajar puasa dari yang cuman puasa sekian hari sampai mendekati habis, sampai sekarang kita coba untuk full 1 bulan dan sudah berapa ya? 8 hari ya kalau tidak salah ya. Hari ini 8 hari, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Bangga nggak sih? Harus bangga akhirnya dan bisa. harus berikan reward buat anak yang mau mengikuti nasihat orang tuanya. Nggak ada keluhan Sultan selama 8 hari ini? Biasalah, lapar, haus anak-anak, tapi kita alihkan lagi untuk nonton, main, terus kemudian baca, lupa lagi dia dengan laparnya. Itu anak-anak, gampangnya begitu. Bentuk rewardnya apa sih, Tat? Iya, betul. Ya, tahun kemarin kita kasih dia sepeda. Tahun ini nggak tahu mau dikasih apa yang dia suka, mungkin apa namanya? Laptop, bukan laptop, apa namanya? Tab gitu ya. Nah, yang dia suka, ya paling nanti dia suruh pilih saja mau yang mana. Oke, terima kasih. Sama-sama.